terus pasien sama teknik sama teknik dua ya, jangan pisah-pisah. Oke, kita mulai dari kaku kudu. Kalau kamu mau melakukan penilaian tanda rangsang miring ya, kalau pasiennya pakai bantal, copot semua bantalnya, ya. Ataupun misalnya ininya kepalanya naik, habis dielevasi turunin semuanya dulu, kan mau pemeriksaan, ya. Oke, pastikan ini datar. Kemudian kakinya juga, kalau misalnya pasien kakinya nekuk-nekuk, lurusin, ya. Jadi benar-benar dalam pemeriksaan PRM, ini pasien lurus dari atas sampai bawah, nggak boleh ada apa-apa, ya. Oke, kita mulai dari kaku kudu. Sebelum melakukan kaku kuduk, pastikan dulu bahwa tidak ada kuduk kaku. Ya, jadi kalian harus rotasikan dulu kepala pasiennya, ya, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Ya, oke. Kalau yakin udah nggak ada apa-apa, baru lakukan kaku kuduk. Tapi kalau misalnya kiri kanannya aja udah kaku, ya udah selesai. Kaku kuduk tidak bisa dilakukan. Kalian tulis kuduk kaku. Kalau orang udah baca kuduk kaku positif, pasti dia nggak bisa nilai kaku kuduk, udah tahu kok, ya. Oke, kalau misalnya ternyata sudah bisa dinilai, kuduk kakunya tidak ada, oke, satu tangan taruh di bawah kepalanya pasien, kemudian jangan naikin dulu, satu tangan di dadanya pasien untuk menahan supaya ini nggak ikut-ikutan naik. Kalau misalnya ini nggak ditahan, naik semuanya, ya. Oke, ini ditahan, kemudian kalian ya. Dia tidak perlu sampai ke sini. Yang penting 3 jari aja dia udah nyampe. 3 jari dia udah nyampe, udah selesai. Nggak ada kaku kuduk. Ya, tapi kalau 3 jari aja dia nggak sampai, berarti kaku kuduk positif. Oke. Nah, jangan lupa kalau udah ngelihat meriksa kaku kuduk, bareng sama ngelihat kakinya. Kalau kakinya naik, berarti brusin ke-1 positif. Ya, jadi jangan lupa, jangan ntar udah turun, ya lupa mesti periksa brusin 1, ulang lagi, kasihan pasiennya, nggak efektif waktu kamu. Oke, kemudian kita periksa lasek. Oke, lasek kalau misalnya kuat, cowok kuat nahan sendi panggulnya supaya dia tidak angkat ke atas. Tapi kalau misalnya cewek-cewek biasanya nggak kuat kan angkatnya, maka ininya perlu diangkat begini, atau kalian pastikan yang jelas ini harus ekstensi, harus lurus, ya. Jadi boleh kalau misalnya takut begini, lemesin aja. Kalau misalnya begini kan bengkok berarti, ya kalian pastikan aja dengan ini, tekan ke bawah, naikin, ya. Oke, tapi kalau misalnya cewek kecil, udah kecil lagi, ya udah angkat begini, ya. Tapi kalau kuat tahan sininya, supaya dia pastiin bahwa ininya ekstensi, ya. Oke, normalnya berapa dari sini sampai sini? 70. Lebih dari 70. Ya. Oke, atau kalau dia segini aja dia udah bilang sakit. Ya udah berarti kan itu tahanan, ya. Oke. Jangan lupa abis kiri periksa Kanan. Abis kanan periksa kiri. Nah. Oke. Terus kalau sudah selesai, selanjutnya adalah Kernik. Oke. Kernik jangan lupa kalau tadi lasek cuma fleksi sendi panggulnya. Kalau kernik, fleksi dulu sendi panggulnya, ya. Kemudian kalau kalian sudah dorong ke sana, sudah selesai, baru ekstensi sampai bawahnya. Ya, jadi dorong dulu ke sana, sudah selesai baru ekstensi. Ya. Oke, jarak dari sini ke sini harus 135. Jangan lupa yang sebelah kirinya juga. Tanya sama pasien kalau pasiennya sadar. Pak, kalau sakit bilang ya. Ya. Oke, selalu ya kiri dan kanan karena belum tentu tanda rangsang meninggal di sini kan udah bagi 2 nih cabangnya. Ya, jadi harus diperiksa kiri dan kanan. Yang iritasi yang mana? Yang kanan apa yang kiri? Kalau di bawah-bawah. Ya. Oke, jangan lupa kalau kalian periksa kernik, perhatikan kaki sebelahnya. Kalau kaki sebelahnya ikut-ikutan naik, berarti brusin positif. Oke, ya. Oke, nanti laporannya biasanya akhirnya aja, ya. Interpretasi nggak satu-satu kok, ya. Jadi, kaku kuduknya positif, terus nanti kalian melakukan pemeriksaan laseknya lebih dari 70 enggak, ya. Karena nanti interpretasi tanda rangsang meninggal pun harus
semuanya, baru kita interpretasi keseluruhan. Ini ada atau enggak jadinya? Yang atas atau yang bawah atau semuanya? Ya. Oke, jadi kalian lapornya dari hasil pemeriksaan tanda rangsang meningia didapatkan adanya kaku kuduk, kemudian lasek positif lasek kiri kanan kurang dari 70 derajat, kernik kurang dari 135. Brusinti 1 dan 2 tidak ada. Udah selesai. Atau misalnya dari pemeriksaan tanda rangsang meningia tidak didapatkan kaku kuduk, Brusinti 1 dan Brusinti 2, tapi laseknya kurang dari 70 untuk yang kanan, yang kiri lebih dari 70, kerniknya kurang dari 135 untuk yang kanan, yang kiri lebih dari 135 gitu. Jadi apalin tadi kalian melakukan hasilnya apa, itu diapalin ya. Oke, lanjut ke patologis ya. Kamu boleh dilepas ininya. Dok, mau nanya dok.